Sudah seminggu ini serangan gelombang panas terjadi di sebagian besar wilayah India, di mana suhu udara bisa mencapai antara 45 derajat Celcius hingga rekor tertinggi 47 derajat Celcius. And there has not been even a break of records of maximum temperature at any of the places in the country. But the continuity of the heat wave, persistence of the heat wave for about a week, with almost on daily basis 45, 46, 47 degree centigrade temperature without a break, may be one of the factors which has affected human health. Di kota New Delhi sendiri, gelombang panas ini bahkan sudah membuat aspal di salah satu jalanan di ibu kota meleleh lagi karena cuaca. Sementara itu, berdasarkan keterangan media lokal, gelombang panas ini sudah mengambil lebih dari 1.700 nyawa hanya dalam waktu 1 minggu. Pengamat cuaca memperkirakan tingginya suhu udara akibat gelombang panas ini masih akan berlangsung hingga seminggu ke depan. Meski begitu, hujan musim pancaroba diperkirakan akan tiba di awal minggu bulan Juni mendatang. Aris Sudana, Metro TV. Ya, itu tadi, dan update terkini heatwave di India ini sudah memakan lebih dari 1.800 korban, bahkan suhunya ini bisa sampai 50 derajat Celcius. Gila ya. Nah Mas Yun, ini kalau bisa dikatakan ini sebenarnya udah memang ciri-ciri dari perubahan iklim yang makin ekstrim nggak sih? Iya, memang perubahan iklim dicirikan dengan keberadaan cuaca-cuaca ekstrim di berbagai belahan dunia. Jadi tidak hanya kalau negara berkembang seperti India aja kan? Tidak. Karena mungkin pernah ingat juga beberapa waktu yang lalu di Eropa, di Amerika Utara itu juga ada badai salju yang cukup dahsyat. Oke, dan kemudian kalau di Indonesia sendiri apa sih sebenarnya yang kita rasakan dari perubahan iklim ini? Kalau Indonesia dengan 2 musim, kedua musim itu sekarang udah mulai susah ditebak kapan berakhir, kapan mulainya. Benar, ya. Jadi kalau misalnya musim hujan yang sudah selesai, tapi tiba-tiba masih terus begitu ya. Nah Mas, ini sebenarnya kalau ini kan balik lagi ke kesadaran masing-masing individual kan ya. Kalau dari Mas Yuyun sendiri melihatnya, kalau orang Indonesia ini sebenarnya sudah sadar betul belum sih untuk apa ya, lebih aware gitu dengan lingkungan? Saya kira ya mulai gitu. Artinya kesadaran itu sebenarnya mulai tumbuh di masyarakat Indonesia, terutama di masyarakat perkotaan yang akses informasinya cukup bagus gitu, sehingga mereka bisa melihat apa yang terjadi di belahan manapun di Indonesia atau di belahan lain dunia. Gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kita lihat justru kan target-targetnya nih yang terkena dampaknya di India aja saja tuh justru orang-orang homeless, ya kan, yang memang yang bisa dikatakan fakir miskinnya lah begitu ya. Mereka tentu belum dapat informasi seperti orang perkotaan begitu Mas. Betul. Dan saya pikir ini juga menjadi PR kita semua untuk mulai dari kita dan lingkungan kita gitu. Untuk berperilaku yang bagaimana tidak mengganggu atau tidak merusak lingkungan, atau bahkan ikut memelihara dan menjaga. Oke, sebenarnya sudah berapa sedarurat apa sih Mas kalau dilihat nih perubahan iklim ini? Mungkin kalau ngelihat dari konteks Indonesia saja, sumbangan emisi Indonesia terhadap gas rumah kaca dan emisi dunia itu Indonesia pernah nomor 3 penyumbang emisi terbesar di dunia. Dan itu 80% dari sumber emisi Indonesia itu berasal dari deforestasi. Nah, bisa dibayangkan gitu bahwa sebenarnya Indonesia pun dalam konteks ini ikut juga bertanggung jawab terhadap perubahan iklim global. Oke, dan itu masih sampai sekarang juga kita masih di ranking nomor 3. Naik turun kita masih di 10 besar. Sudah seminggu ini serangan gelombang panas terjadi di sebagian besar wilayah India, di mana suhu udara bisa mencapai antara 45 derajat Celcius hingga rekor tertinggi 47 derajat Celcius. And there has not been even a break of records of maximum temperature at any of the places in the country. But the continuity of the heat wave, persistence of the heat wave for about a week, with almost on daily basis 45, 46, 47 degree centigrade temperature without a break, may be one of the factors which has affected human health.
Di kota New Delhi sendiri, gelombang panas ini bahkan sudah membuat aspal di salah satu jalanan di ibu kota meleleh lagi karena cuaca. Sementara itu, berdasarkan keterangan media lokal, gelombang panas ini sudah mengambil lebih dari 1.700 nyawa hanya dalam waktu 1 minggu. Pengamat cuaca memperkirakan tingginya suhu udara akibat gelombang panas ini masih akan berlangsung hingga seminggu ke depan. Meski begitu, hujan musim pancaroba diperkirakan akan tiba di awal minggu bulan Juni mendatang. Aris Sudana, Metro TV. Ya itu tadi, dan update terkini heatwave di India ini sudah memakan lebih dari 1.800 korban, bahkan suhunya ini bisa sampai 50 derajat Celcius. Setengah mendidih. Gila ya, nah Mas Yun, ini kalau bisa dikatakan ini sebenarnya udah memang ciri-ciri dari perubahan iklim yang makin ekstrim nggak sih? Iya, memang perubahan iklim dicirikan dengan keberadaan cuaca-cuaca ekstrim di berbagai belahan dunia. Jadi tidak hanya kalau negara berkembang seperti India aja kan? Tidak. Karena mungkin pernah ingat juga beberapa waktu yang lalu di Eropa, di Amerika Utara itu juga ada badai salju yang cukup dahsyat. Gitu. Oke, dan kemudian kalau di Indonesia sendiri apa sih sebenarnya yang kita rasakan nih dari perubahan iklim ini? Kalau Indonesia dengan 2 musim, kedua musim itu sekarang udah mulai susah ditebak kapan berakhir, kapan mulainya. Benar-benar, gitu. ya. Jadi kalau misalnya musim hujan yang sudah selesai, tapi tiba-tiba masih terus begitu ya. Nah, Mas, ini sebenarnya kalau ini kan balik lagi ke kesadaran masing-masing individual kan ya. Kalau dari Mas Yun sendiri melihatnya, kalau orang Indonesia ini sebenarnya sudah sadar betul belum sih untuk apa ya, lebih aware gitu dengan lingkungan? Saya kira ya mulai gitu. Artinya kesadaran itu sebenarnya mulai tumbuh di masyarakat Indonesia, terutama di masyarakat perkotaan yang akses informasinya cukup bagus gitu, sehingga mereka bisa melihat apa yang terjadi di belahan manapun di Indonesia atau di belahan lain dunia. Iya. Tapi kalau misalnya kita lihat justru kan target-targetnya nih yang terkena dampaknya di India aja saja tuh justru orang-orang homeless, ya kan, yang memang yang bisa dikatakan fakir miskinnya lah begitu ya. Mereka tentu belum dapat informasi seperti orang perkotaan begitu, Mas. Betul. Dan saya pikir ini juga menjadi PR kita semua untuk mulai dari kita dan lingkungan kita gitu. Untuk berperilaku yang bagaimana tidak mengganggu atau tidak merusak lingkungan atau bahkan ikut memelihara dan menjaga. Gitu. Sebenarnya sudah berapa sedarurat apa sih Mas kalau dilihat nih perubahan iklim ini? Mungkin kalau ngelihat dari konteks Indonesia saja, sumbangan emisi Indonesia terhadap gas rumah kaca dan emisi dunia itu Indonesia pernah nomor 3 penyumbang emisi terbesar di dunia. Dan itu 80% dari sumber emisi Indonesia itu berasal dari deforestasi. Nah, bisa dibayangkan gitu bahwa sebenarnya Indonesia pun dalam konteks ini ikut juga bertanggung jawab terhadap perubahan iklim global. Dan itu masih sampai sekarang juga kita masih di ranking nomor 3. Naik turun kita masih di 10 besar.